Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program Sengta, apalagi bukan di program Cukup Pedas yang tayang di Palpres Official tiap Senin dan Kamis, yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda yang insya Allah bisa memberikan informasi, edukasi, serta mungkin bisa kita hikmahnya kita bisa ambil bersama ya. Nah, untuk di episode kali ini tamunya ini baru banget datang di Bumi Sriwijaya. Kita langsung sapa aja. Halo Pak Isti. Halo Apa semuanya. kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya Pak ya? Iya. Senang sekali loh Pak Isti bisa bermain di studio kami Pak. Terima kasih udah datang Pak. Terima kasih buat sambutan hangatnya ya. Sama-sama Pak. Udah siap Pak memberikan informasi yang bisa mengedukasi pemirsa Cukup Pedas? Siap, sudah siap. Siap ya Pak ya. Oke pemirsa Cukup Pedas, tanpa menunggu lama lagi kita langsung ngobrol bersama Pak Isti Budiono. Pak Isti ini kan baru landing ya Pak ya ceritanya ya, Iya. baru datang banget ya di Palembang, Iya. udah ditodong main kesini ya Pak. Masih fresh from oven. Masih. Ini pertama kali bayangin ke Palembang, apa ini pertama kali Pak? Enggak kan? Kalau pertama kali sih enggak, udah sering kesini dan Udah sering cukup ya? familiar lah. Udah cukup familiar. Nah ini mungkin udah lama nggak main ke Palembang, apa nih Pak yang berubah dari Palembang Pak? Yang berubah ada ular di Ada ular di atas, atas gedung-gedung ya. Ada MRT ya, luar biasa. LRT Pak. Jadi kalau dulu mungkin belum ada ya Pak ya? Belum. Waktu Pak Isti main ke Belum. Palembang ya? Belum. Kalau ngelihat Palembang secara keseluruhan gimana Pak di mata Pak Isti? Luar biasa ya, udah ya layak untuk ibu kota provinsi juga. Kalau beberapa kali saya lewat sini macet di jam-jam tertentu. Jadi syarat untuk menjadi ibu kota provinsi sudah Terpenuhi macetnya ya Pak ya? Macetnya. Nah untuk kontribusinya sendiri untuk di 101 Pak gimana nih Pak? Jelas kalau nggak macet ya nggak ada bisnis. Kalau macet ada bisnis. Jalan ya Pak ya? Jalan berarti ya hotel saya terisi ketika ya kalau banyak bisnis gini hotel saya juga bagus. Jadi kalaupun macet ya dinikmati aja gitu. Bener-bener. Nih kalau di 101 sendiri gimana Pak okupansi? Bicara okupansi udah mulai tracknya udah lumayan bagus atau gimana Pak? Ini kan pandemi udah katanya Iya. selesai ya Pak ya? Iya. Gimana nih Pak Isti? Memang setelah rehat hampir 2 tahun ya. Iya, cukup lama Pak. Rehat kalau dibilang ini sih. Tapi kita tetap dengan walaupun kemarin pandemi juga ya, juga masih cukup konsisten untuk dengan pelayanan yang mengutamakan kesehatan juga Prokes untuk ya, Pak ya? prokes gitu loh. Jadi ketika sekarang sudah normal lagi ya kita sudah sambut juga langsung gitu loh. Udah nggak kaget lagi Sudah ya, nggak Pak kaget ya? lagi apa yang mesti kita lakukan. Kalau promo menurut saya sih di saat apapun, di saat bagus dan kurang bagus, promo tetap harus berjalan konsisten. Hajar terus berarti Hajar ya, Pak ya? terus. Nggak kenal okupansinya. Nggak kenal okupansi. Nah kalau bicara bagaimana okupansinya jelas bahwa di 101 sendiri juga bagus lah ya. Bagus ya Pak ya? Sudah di atas rata-rata gitu loh. Tinggal memaksimalkan aja. Memaksimalkan lagi artinya adalah kita lihat daripada beberapa skup bisnis yang lainnya. Dari kulinernya kita bisa maksimalkan. Kalau dari kamarnya juga sudah cukup bagus. Tapi kita mau maksimalkan lagi yang di FB-nya gitu loh. Mungkin lebih dikencingin F&B-nya ya Pak ya? Iya. Khususnya apa Pak? Mungkin kalau kita main kemarin itu kan ada mie terbang itu ya Pak ya, karena Iya, sama iya. ya semua 101 di seluruh Indonesia ya Pak Seluruh ya. Indonesia. Dan mungkin ada mau promo inovasi apa lagi nih dari 101 Pak Nah, biar kalau menarik nih. dari unit sendiri kita mau dalam waktu dekat ya buat nongkrong anak-anak muda. Kalau saya lihat sepanjang jalan itu kan banyak kedai-kedai Iya, kopi bener, tuh. Pak. Nah kita juga mau ikutan di sorenya nanti kita ada program untuk afternoon tea sama kafenya, tapi dengan ngasih hiburan juga, yang fasilitas hiburan juga ya untuk games permainan. Jadi kalau mau di-spill sedikit adalah kita mau kasih satu meja biliar untuk yang nongki di situ sambil ngopi, sambil menikmati kuliner cemilan-cemilan ringan seperti itu. Ya sudah gitu loh.
kita berikan fasilitas itu. Itu inovasi yang bakal dihadirkan di 101 ya Pak ya. Iya. Itu lokasinya di mana Pak? Yang di depan atau yang di belakang? Bar. Oh, Spy Di Bar Spy Bar itu. Jadi Oke, kita oke. hidupkan nanti di Spy Bar itu juga ada penambahan beberapa untuk beverage-nya juga lengkap semua. Kita lengkapi semua. Gitu. Kenapa Pak kita lebih memilih fasilitas terbaru itu ya Pak ya? Karena memang lihat pangsa pasar yang memang menjanjikan. Jadi memang kayaknya ini bagus nih kayak gitu. Iya. Apalagi menyasarnya kayaknya milenial ya Pak? Atau gimana? Kalau dilihat pangsa pasarnya selama ini kan saat saya datang nih kita penonton aja. Oh. Nah sekarang saya mau jadi pemain. Iya, saya mau jadi pemain biar turut serta melihat bisnisnya hiruk pikuk di Kota Palembang ya. Saya ramaikan sekalian dengan untuk yang sedikit entertain, tapi lebih kepada juga supaya nggak full entertain juga, hanya sebatas fasilitas saja, kelengkapan menu-menu untuk di beverage-nya kita lengkapi. Oh, Itu begitu saja. ya, Pak ya. Kalau untuk beverage-nya nanti mungkin lebih ke apa nih Pak yang kita sajiin? Mungkin pasti kan berbeda ya dengan pesaing mungkin. Iya, Mungkin lebih beda. ke apa nih Pak untuk Ya, menunya? yang usia-usia seperti itu juga nggak terlalu hiruk pikuk, tapi kita bisa bermain di yang ringan-ringan di wine lover-nya aja, gitu loh. Dengan wine harga terjangkau, gitu. Oh seperti itu ya Pak Iya. ya. Pemirsa Cukup Pedas, jadi pemirsa Cukup Pedas yang datang ke 101 juga ada pilihan ya Pak ya. Betul. Bener, selain juga menginap juga bisa nongki-nongki kata Bisa nongki Pak Isti cantik. tadi kan ya. Nah terus apalagi nih Pak yang dihadirkan di 101 ini, mungkin lebih dikencengin promo makanannya, mungkin lebih variatif lagi atau seperti apa Pak? Eh, Kalau makanan variatif ya sudah pasti. Kemudian juga ada beberapa snack dan kemudian ada beberapa makanan yang variatifnya kita tambah dengan beberapa macam segmennya juga, gitu loh. Oh, itu sesuai kita hasil apa? Mungkin pernah kita tanya-tanya sama tamu yang menginap mungkin Iya. Pak, atau hasil riset kita sendiri Pak untuk menunya yang akan kita hadirkan. Jadi biar nggak bias atau tepat sasaran, setiap kita membuat program harus membuat analisa. Nah, kenapa kita membuat kelengkapan itu? Itu adalah berdasarkan karakter tamu yang menginap di hotel kita itu, tamunya banyaknya ya segmen itu, gitu loh. Jadi ya kita coba penuhi, gitu loh. Iya, iya, iya. Kita penuhi berdasarkan kalau kita lihat yang nginep siapa sih dari datanya tuh kita bisa tarik analisa orang ini gitu loh dari daerah ini. Nah itu yang coba kita highlight untuk kita sediakan di situ. Oh, seperti itu. Kalau yang nginep di 101 ini lebih banyak apa Pak? Memang family ya masih atau? Iya, masih family untuk Masih family ya? masih family untuk di weekend, tapi untuk Di weekday? weekday-nya juga bisnis. Bisnis. Bisnisnya artinya kan ya Palembang kota metropolitannya Sumatera Selatan yang dimana dia penyangga dari kota-kota sekitarnya ya. Iya, bener Pak. Jadi untuk kita lihat aja kota sekitarnya pada saat mereka berbisnis tuh ya spotnya di area kita. Nah itu yang kita bidik. Gitu Itu loh. yang kita bidik ya Pak ya. Iya. Apalagi kalau weekend rame banget ya Pak ya. Aduh. Yang family Pak ya. Jadi kalau weekend, kalau nanti nggak booking duluan atau nggak reservasi, kalau misalkan tidak dapat kamarnya ya agak dimaklum, gitu loh. Wah jualannya kenceng banget pada di 101 ya Pak ya. Ini kira-kira kenapa nih Pak ke 101 itu jualannya ya kata Pak Isti tadi kan okupansi juga di atas rata-rata ya Pak ya. Kemudian saat weekend juga jangan sedih nih kalau kamar kita sold out kayak gitu ya. Itu kenapa sih Pak bisa seperti itu? Apa sih rahasianya? Rahasianya Jadi jelas pengen tahu, kalau kan? namanya hotel itu kan hospitality, pelayanannya, servisnya, dan kebenaran staff kita semuanya konsisten. Kalau datang hari ini penyambutan kita itu bagaimana, di hari-hari berikutnya sama konsisten. Pada saat hari kurang ramai, di hari ramai pun juga kita masih konsisten. Dan pelayanan di setiap produk, begitu juga untuk di kamar, itu benar-benar pikirkan untuk kenyamanan tamunya. Gitu Kenyamanan loh. tamu memang paling Memang segala-segalanya paling ya Pak ya. segala-galanya. Bagaimana tamu ketika datang tuh sudah fresh, kemudian menikmati kuliner di
fasilitas sebelum masuk kamar. Ketika masuk kamar pun mereka sudah mendapatkan atmosfer yang sudah nyaman, gitu loh. Ya. Jadi memang kenyamanan kita, gimana caranya kenyamanan tamu itu memang paling kita utamakan ya Pak ya, nomor satu ya Pak ya. Nah kalau untuk prokes Pak tetap kita masih kan Pak di hotel? Masih ya. Iya. Termasuk juga karyawan kita juga udah vaksin semua ya? Sudah booster malah. Jadi suntik keempat juga ya Pak? Iya, booster sudah keempat semuanya. Nah kalau Pak Isti melihat bisnis hotel sendiri Pak, kedepannya gimana nih setelah pandemi ini, masih akan tetap bagus atau gimana Pak? Justru akan sangat bagus ya. Setelah pada saat pandemi banyak yang tiarap dan terkapar, itu dari sisi owner ya. Itu jelas pada saat nanti pandemi yang membedakan adalah bergantian owner, karena hotel ada beberapa yang take over. Nah, kalau kita sendiri alhamdulillah juga sehat perusahaannya pada saat pandemi, dan pada saat sekarang tetap sehat, konsisten gitu loh. Alhamdulillah gitu loh. Ya tetap jadi ketika setelah pandemi justru lebih optimis lagi. Karena apa? Pengalaman 2 tahun tanpa bisnis itu kita masih bisa eksis walaupun hanya bertahan. Ya gitu loh. Nah, sekarang sudah pick up bisnis untuk pandeminya selesai. Berlari pun kita sudah siap. Sudah berlari kencang, udah siap ya Pak? Sudah siap. Nah, kalau Pak Isti sendiri, kenapa sih mau berkecimpung di dunia hotel ini Pak? Dunia hotel. Apa sih menariknya Pak? Kayak gitu kan? Iya. Ngerasa ya, challenge nih kayak gitu? Yang jelas setiap hari kalau hotel kan ketemu baru ya, ketemu orang baru. Saya hari ini ketemu media baru, walaupun sama medianya, partnernya sama, tapi di setiap itu pasti baru, gitu loh. Dan begitu juga di hotel, setiap hari tamunya cenderung baru. Cenderung baru, kita harus mempelajari, menyesuaikan dengan karakter tamu-tamu, gitu loh ya, dengan tetap mengedepankan etika, sopan santun, gitu loh. Jadi fun aja. Jadi setiap hari saya merasa kok usia saya nggak pernah bertambah ya, cuman uban saya yang bertambah. Mikirin hotel ya Pak ya? Iya. Di-spill dong Pak, berapa sih usianya? Mungkin baru saya cukup juga bertanya nih, kayaknya udah nyinggung usia tadi, udah uban. Boleh nggak Pak di-spill Pak usianya? Banyak ya, udah kepala 5. Kepala 5 ya 55 lah ya. Saya dibuka nggak perlu spill juga, langsung aja deh. Ternyata, tapi kan nggak kelihatan ya Pak Pemirsa Cukup Pedas ya, kalau Pak Isti ini udah kepala 5 ya. Nggak kelihatan loh Pak. Ya itulah, karena setiap hari ketemu orang yang menyenangkan terus, jadi kelihatan senang terus ya, happy terus ya. Padahal juga nggak tahu ya kalau lagi nggak happy juga ya Pak ya. Iya. Tapi memang harus seperti itu Pak ya, kita harus happy juga, apalagi kan Bapak kan menyangkut hospitality ya kalau di hotel kan, jadi harus menyambut dengan sukaria kayak gitu ya Pak ya. Ya harus, nggak boleh mudi. Apapun masalah di rumah atau kalau sudah ke kantor ya sudah, semuanya ketika ketemu tamu, ketemu klien ya happy lagi. Ya Pak kan? ya. Itu aja. Oke. Nah ini kalau ini kan Pak Isti juga memang baru nih Pak ya di Palembang nih ya Pak ya. Ini nantinya one-on-one ini mungkin di tangan Pak Isti mau seperti apa sih Pak? Inovasi lagi yang bisa kita hadirkan ke tamu-tamu yang datang ke one-on-one? Yang jelas ya program-program baru pasti ya. Dengan adanya sekarang tingkat persaingan hotel yang makin sengit banyak, ya, Pak? paling sengit setelah pandemi selesai ya, semuanya kan berpacu. Ya jelas kalau misalkan nggak ada inovasi dan program baru kan juga ditinggalkan kliennya. Nah itu yang kita nggak harapkan. Yang jelas media juga jadi turut berperan juga gitu loh, untuk memberikan data-data trennya apa sih gitu loh. Ya kan, terkadang karena media kan analisanya lebih cepat dibanding bayangannya sendiri gitu. Ini pujian nih. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Dan mungkin juga promonya juga lebih dikencengin di sosmed ya Pak ya, kalau di hotel juga sekarang ya Pak ya. Memang berpengaruh sangat ya Pak ya. Iya, digital sekarang memang luar biasa ya. Transformer untuk
kemajuan teknologi ini dari digitalnya luar biasa. Jadi sekarang kita juga untuk promosinya lebih menitik beratkan di digital. Digital ya Gitu. Pak ya. Nah itu kan kadang-kadang Pak juga ada harga kamar nih, harga room kalau ketika kita beli di website sama ketika kita datang itu memang kadang-kadang memang beda ya Pak ya, memang seperti itu ya Pak? Atau memang itu promo kita sendiri biar menggait tamu yang datang? Apa seperti itu Pak Isti? Iya, betul. Jadi kalaupun misalkan harapannya, oh ya mau harga yang murah, ya kan? Kadang-kadang kayak gitu Pak Ya pasti kalau mau harga nyarinya. murah ya sering lihat apa website atau ngelihat dari online travel agentnya gitu loh. Karena mereka terkadang juga sudah memberikan harga-harga yang lebih dibanding apabila datang. Tapi kalau misalkan untuk beberapa yang klien kita sudah juga cukup familiar gitu ya. Terkadang yang harga walk-in juga lebih bagus. Harga yang langsung datang itu juga cukup lebih bagus. Lebih bagus ya, Pak, Untuk ya. save-nya adalah untuk mendapatkan harganya yang lebih baik di booking lah intinya. Di reservasi. Di reservasi ya Pak ya. Nah ini mungkin untuk menutup obrolan kita siang ini Pak, mungkin Pak Isti ada ya mungkin ada woro-woro nih mungkin sama pemirsa Cukup Pedas nih yang mau nginep weekend, mungkin bisa merekomendasikan 101 mungkin Pak Isti, boleh Pak ke pemirsa Cukup Pedas? Iya, untuk Pemirsa Cukup Pedas. pemirsa Cukup Cukup Pedas, Pedas, pesan dari saya, bila weekend jangan pernah lakukan atau nginep di kita kalau nggak reservasi, ya kan? Takut nggak kebagian. Kalaupun nggak kebagian, harganya sudah tinggi karena kalau di hotel atau di kita itu sisa kamar yang tersisa terjual itu semakin sedikit semakin mahal. Makanya saran dari kita sebagai orang hotel, lakukan reservasi. Gitu loh. Tiba-tiba datang nih hari ini hari Jumat mau langsung check-in datang, pasti harganya sudah jauh. Sudah tinggi ya Pak Sudah ya? tinggi. Akan lebih baik lagi 2-3 hari sebelumnya kan ada nomor kita, ada website kita, ada email kita, gitu. Dilakukan reservasi. 2 atau 3 hari sebelum kita Itu mau menginap idealnya ya Pak ya, seperti idealnya itu. seperti itu. Dan nomornya juga bisa melalui di nomor telepon atau di Betul. email atau langsung ke Atau langsung di online travel agent kita semua buka di OTS semua ada. Ada Gitu semua ya loh. Pak ya? Ada Cari semua. aja, klik aja ke 101 Tinggal Raja klik Wali Palembang. 101 Palembang muncul tuh nanti. Oke Gitu loh. deh. Terima kasih loh Pak Isti udah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pemirsa Cukup Pedas dan terima kasih juga sudah mampir ke studio kami Pak. Iya, terima kasih buat pemirsa Cukup Cukup Pedas Pedas. semuanya ya. Ditunggu kedatangannya untuk di 101. Oke deh pemirsa Cukup Pedas, tadi dengan ajakan dari Pak Isti tadi untuk menginap di 101 berakhir juga episode Cukup Pedas di kali ini. Semoga pemirsa Cukup Pedas bisa mengambil manfaat dari obrolan tadi. Salam sehat, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.